Shalom semua pemirsa All by Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat bersyukur hari ini kita boleh mengikuti program All by Grace episode yang ke-71. Dan saya percaya kita telah mempersiapkan diri kita untuk diberkati. Dan sebelum kita mulai program All by Grace hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mengikuti program All by Grace episode yang ke-71. Dan percaya Tuhan, Engkau memberkati program ini dan sungguh kami semua yang mengikutinya sungguh-sungguh boleh mengerti isi hatimu dan Kau juga mengurapi hamba-Mu dan kami semua bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kami dan Engkau selalu bekerja dan berkarya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami siap terima berkat. Haleluya, amin. Dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi yang namanya masalah, pergumulan, dan juga segala situasi dan kondisi yang mungkin ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan mungkin kita juga berharap kita bisa menang atas segala pergumulan, masalah, dan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Tapi di dalam kenyataannya seringkali kita tidak bisa menang menghadapi itu semuanya. Dan rasanya susah tapi kok gampang ya, gampang tapi kok susah. Dan akhirnya kita sering kecewa pada diri kita sendiri dan kita merasa diri kita gagal dan kita merasa kita dikalahkan dan kita merasa aku tidak berhasil untuk menjadi seorang pemenang. Demikian juga dalam kehidupan ya, banyak manusia berusaha untuk mencapai suatu kemenangan, menang di dalam sebuah pertandingan perlombaan sebagai seorang atlet dan juga anak sekolah ya, mereka mau menjadi juara kelas, mereka mau menang dari semua teman-teman sekelasnya sehingga bisa menjadi juara satu. Demikian juga orang yang bekerja, mereka mungkin ya ada perlombaan untuk karyawan teladan atau karyawan yang terbaik dan mereka semua berjuang untuk mau menang menjadi seorang karyawan yang sedang dilombakan. Dan juga di dalam usaha kita tanpa sadar atau sadar kita mau menang dari pengusaha-pengusaha lainnya dan kita tidak mau dikalahkan dan kita mau mencapai kemenangan dan sungguh kita tahu itu bisa menjadi milik kita. Nah, setelah kita mendapatkan kemenangan saudari, maka kita masuk dalam satu pergumulan yang baru, yaitu bagaimana mempertahankan kemenangan itu untuk tetap menjadi milik kita. Ya, itu bisa menjadi satu tantangan, pergumulan bagi kita. Nah, kalau kita tidak mengerti bagaimana mempertahankan kemenangan yang telah kita raih, maka kita hanya bisa menang satu kali saja. Juara kelas hanya satu kali, menang di dalam perlombaan sebagai atlet juga cuma satu kali. Ya, kemudian ya ada orang lain di sekitar kita yang juga mau berjuang untuk menjadi juara, untuk menjadi pemenang. Dan akhirnya kita menyerah dan kita merasa aku nggak bisa lah menghadapi mereka semua. Mereka itu lebih pintar dan lebih hebat daripada kita. Jadi tema All by Grace hari ini adalah bertahan dalam kemenangan. Tuhan sumber kuat hidupku, ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan. Rancanganmu tak pernah gagal. Rancanganmu tak pernah gagal. Tuhan sumber kuat hidupku, ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan. Rancanganmu tak pernah gagal. Rancanganmu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus.
Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Kita perlu menyadari satu hal sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana saat kita diselamatkan dan saat kita menjadi orang Kristen, baik itu ya sudah lama apapun sekarang, pokoknya kalau kita menjadi anak Tuhan, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya kita semua masuk ke dalam satu perlombaan atau pertandingan yang diwajibkan. Seperti tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 bagian B, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam terjemahan yang lain dikatakan dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita harus menyelesaikan perlombaan atau pertandingan ini dan kita harus keluar sebagai seorang pemenang. Jadi kita bukan hanya menang seminggu, kita juga bukan menang sebulan, tapi kalah di dalam banyak waktu yang lainnya. Jadi kita semuanya mengerti dan kita semua menyadari hidup kita adalah hidup di dalam satu perlombaan atau pertandingan. Jadi setiap kita ya pasti mau ya bertahan di dalam kemenangan yang sudah kita raih. Sebagai anak-anak Tuhan kita mau hidup selalu berkemenangan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita bisa menang melawan keinginan untuk berbuat dosa dan kita bisa menang di dalam mengampuni yang biasanya kita rasa kita tidak bisa dan tidak sanggup untuk mengampuni. Dan juga bisa menang untuk tidak iri hati melihat keberhasilan daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan menang menghadapi segala situasi dan kondisi dengan cara Tuhan. Sesuai dengan kebenaran dan firman Tuhan. Karena seringkali kita dikalahkan dengan menggunakan cara ya dunia atau cara kita sendiri dengan pengertian kita sendiri. Dan rasanya ya seperti tadi dikatakan, kok susah ya? Tapi sebenarnya kan tidak susah. Dan gampang ya, tapi kok kelihatannya susah. Makanya kalau kita punya pemikiran yang seperti itu, kalau kita menyikapi dengan sikap yang rasanya gampang dan susah, dan kita juga mau gampang untuk menyerah, maka kita bisa menang hanya seminggu, kita bisa menang hanya sebulan, dan akhirnya kita tidak bisa bertahan. Ya kita dikalahkan lagi oleh situasi dan kondisi, jadi akhirnya kehidupan kita jadi istilah naik turun, bolak-balik seperti itu saja, dan akhirnya kita hanya buang waktu. Karena itu kita merasa susah, kita merasa sulit untuk mempertahankan kemenangan demi kemenangan yang sudah kita raih. Dan sebenarnya itu juga yang Tuhan mau kita dapatkan, yaitu kemenangan demi kemenangan terus menerus. Tetapi sesungguhnya kalau di dalam hidup kita ada tekad dan kemauan, maka tidak sesulit seperti apa yang kita pikirkan. Karena pikiran itu akan menguasai kita. Kalau kita berkata sulit ya untuk mempertahankan kemenangan, maka itu akan menjadi sulit. Tapi kalau kita berpikir, oh dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, maka itu tidak akan menjadi sulit, itu akan menjadi gampang, itu akan menjadi mudah. Dan akhirnya kita melihat semua juga berjalan dengan mudah dan kita bisa bertahan di dalam kemenangan, dan kemenangan itu akan tetap menjadi milik kita. Cara bertahan dalam kemenangan yang pertama adalah melekat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai ke 16, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Melekat kepada Tuhan itu artinya melekat kepada pribadinya. Jadi kalau kita menyadari, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, sulit untuk bisa menjalani satu kehidupan yang berkemenangan, apalagi bertahan di dalam kemenangan tersebut. Melekat itu berarti bergaul karib, ya. Kita seperti memiliki sahabat yang karib, kita bisa curhat, kita bisa percaya kepadanya bahwa dia tidak akan menceritakan kepada orang lain, dan kemudian dia pasti akan memberi arahan dan masukan yang baik untuk kita. Apalagi kita memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Bapa Sorgawi kita, maka kita akan selalu mendapatkan semua yang kita perlukan dari Dia. Kita perlu jawaban, kita perlu pertolongan, kita perlu nasihat, kita butuh semuanya, dan Dia menyediakannya bagi kita. Jadi kita perlu melekat kepada pribadinya, dan kita tahu hubungan Dia dengan kita itu adalah hubungan Bapa dengan anak. Hubungan Bapa dengan anak itu adalah satu hubungan yang tidak terpisahkan. Itu satu hubungan yang sungguh sangat mengikat, dan tidak ada yang kita tahu di dunia ini berkata ini mantan anak. Mungkin kita kecewa dengan anak, ada orang tua yang tidak mau mengakui anaknya, atau anak yang tidak mau mengakui orang tuanya. Tapi secara hubungan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi saudari, kalau kita menyadarinya, maka kita perlu melekat kepada pribadinya. Ya, kita perlu menyatu dengan Dia. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan 5 tertulis, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian juga di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 bagian A, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saudari, kita sadari, kita harus sungguh-sungguh mengerti kita yang butuh Tuhan. Kita yang harus menyatu dengan Dia. Dan kita tahu kita tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa melakukan apapun juga tanpa menyatu dengan Dia, tanpa melekat kepada Tuhan. Kalau kita tahu sebagai satu pohon seperti apa yang dicontohkan tadi, ya tidak akan bisa berbuah kalau carang atau cabang atau ranting itu terpisah daripada pokok pohonnya itu sendiri. Tapi saat menyatu, dia akan menerima serapan-serapan nutrisi semua yang diperlukan, sehingga dia bisa menghasilkan buah. Dan buahnya itu pasti sesuai dengan pokoknya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti akan bisa bertahan di dalam kemenangan saat kita melekat kepada Dia, dan kita percaya bahwa Tuhan itu selalu siap sedia untuk menolong kita. Jadi dikatakan juga tadi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita yang harus aktif untuk mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi bukan kita menunggu Tuhan itu yang harus mendekatkan diri dong kepadaku, tapi firman tertulis itu adalah beda, bahwa kita yang harus mendekat kepada Allah dan Dia akan mendekat kepada kita. Selanjutnya, melekat pada firman-Nya. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara, kita perlu yang melekat pada firman Tuhan. Kita perlu untuk memenuhi hati kita, hidup kita, pikiran kita itu dengan firman Tuhan. Sehingga kita itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang mungkin kasih kita masukan dan arahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang dikatakan juga kita tidak mau berdiri jalan orang yang berdosa, sehingga kita tidak terpengaruh dan akhirnya kita ikut berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya, yang seringkali berkata ini dan itu tentang Tuhan, tentang iman kita dan sebagainya. Tetapi dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan juga yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita tidak membiarkan pikiran kita itu untuk merenungkan hal yang lainnya, hal yang negatif, hal yang membuat kita menjadi lemah, hal yang membuat kita bisa menjadi kecewa. Dan kalau kita melakukan hal yang seperti ini, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu
berhasil. Ini adalah janji Tuhan untuk kita, anak-anaknya. Dan Tuhan juga menyatakan di dalam Matius pasal 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Tuhan mengumpamakan ya firman Tuhan itu sebagai makanan, ya makanan pokok. Dan kita percaya kalau Tuhan berkata seperti itu, maka yang kita butuhkan, kita perlu melekat selalu. Kita harus penuhi hati kita, hidup kita dengan firman Tuhan. Dan juga di dalam Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita punya iman bisa tumbuh, bisa lebih-lebih lagi beriman, yaitu dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Dan saat kita mendengarkan dan kita mau merenungkannya dan kemudian kita mempraktekannya, itu akan menjadi janji Tuhan yang luar biasa yang pasti Dia genapi di dalam hidup kita. Dan selanjutnya melekat kepada Tuhan itu melalui doa. Ya, di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Kita melekat kepada Tuhan itu melalui doa. Jadi katakan tetaplah berdoa. Jadi jangan kita ya lagi senang kita berdoa, lagi tidak senang kita tidak berdoa, lagi ada pergumulan kita berdoa, tidak ada pergumulan kita lupakan Tuhan. Tapi sesungguhnya kita jaga secara konsisten, kita jaga ya baik-baik kehidupan doa kita. Jadi kita melekat kepada Tuhan itu melalui doa. Doa itu saya sering ambil contoh adalah ngobrol ya dengan Tuhan. Kita bicara dengan Tuhan. Jadi ada dua arah dan kita mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan ingat, itu tidak pernah akan keluar daripada jalur firman Tuhan. Kalau Tuhan mengarahkan kita pasti melalui kebenaran firman-Nya. Dan juga di dalam Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan memberikan janji kepada kita, ya hendaknya kita nggak perlu khawatir, tapi kita boleh menyatakannya segala ya hal dalam keinginan kita kepada Dia. Dan pada saat kita khawatir, kita boleh ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini sangat khawatir, tapi Engkau berkata supaya aku jangan khawatir. Karena itu aku nggak mau khawatir dan aku nyatakan nih Tuhan masalahku, pergumulanku, tantanganku kepadamu dan keinginanku kepadamu. Dan aku nyatakan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan dengan sungut-sungut. Jadi doa kita adalah doa yang selalu disertai dengan rasa syukur dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya adalah melekat melalui pujian dan penyembahan. Mazmur pasal 34 ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 147 ayat yang pertama, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita ya bahwa kita ini akan terus memuji dan menyembah Tuhan kita, dan kita akan terus ya menjadi pribadi yang bermazmur, yang kita selalu bersuka cita di dalam segala pergumulan kita nyatakan kepada Tuhan kita. Demikian juga di dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi diingatkan kepada kita, ayo kita terus memuji Tuhan. Dikatakan hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus dengan segenap hati kita, dengan segenap batin kita, dengan segenap keberadaan kita. Dan kita jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dan saat kita menaikkan syukur kita, saat kita memuji dan menyembah Dia, kita akan selalu ingat Tuhan itu baik ya. Jadi saat kita menyembah Dia, kita boleh terus menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga di dalam Mazmur pasal 59 ayat 17 sampai ayat 18, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab
Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Jadi saudari, banyak firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk menyanyikan pujian dan penyembahan kepada Dia, untuk bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan, dan kita menjadikan Tuhan itu adalah kota benteng kita. Dan kita lihat di dalam kehidupan Paulus dan Silas saat mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi tantangan, mereka ada di dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya mereka di dalam keadaan yang seperti itu, yang sulit, di dalam tantangan yang demikian besar, mereka tetap ingat untuk memuji Tuhan. Dan bukan pelan-pelan, sehingga semua orang hukuman yang lain bisa mendengarkan mereka. Dan kita tahu, setelah mereka memuji Tuhan, pada saat mereka memuji dan menyembah Tuhan, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Saudari, kita jadi tahu, ya, saat kita dekat kepada Tuhan, saat kita melekat kepadanya, kita tuh bisa mendapatkan ketenangan, kita bisa mendapatkan kekuatan, kita bisa mendapatkan perlindungan, termasuk kita bisa bertahan di dalam kemenangan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yang kedua, keakraban dengan Tuhan yang teruji dan terbukti. Saudari, hubungan kita dengan Tuhan, ya saat kita melekat kepada Tuhan, akan disertai dengan satu keakraban dengan Tuhan. Dan itu yang harus teruji dan terbukti. Ada orang yang bisa aja jalan bareng,
Ya, kita ketemu di jalan, tapi sebenarnya jalannya bareng, tapi sebenarnya tidak saling kenal. Tidak terjalin satu hubungan yang akrab satu dengan yang lainnya. Ada juga ya, semuanya zaman now, zaman sekarang ini ya banyak sekali yang terjadi. Mereka duduk bareng di satu meja makan, tapi akhirnya mereka tidak ada komunikasi, tidak terbangun satu hubungan yang akrab. Mereka itu hanya ketawa sendiri, bercanda sendiri, melihat handphone. Dan mungkin juga orang yang dikenal itu adalah hanya melalui sosial media, tidak pernah bertatap muka, tapi kelihatannya kok akrab banget. Itu beda saudari. Dan kalau kita menyadari, ya ada juga persahabatan yang sudah dibangun bertahun-tahun, terjalin dengan baik, akhirnya hanya karena kesalahpahaman dan kemudian retaklah hubungan yang baik itu. Bahkan terjadi menjadi musuhan, menjadi tidak mau lagi bersahabat, tidak mau lagi berteman. Itu semua bisa terjadi. Ada juga ya, kalau kita lihat mereka tuh dipisahkan oleh jarak, tapi mereka tetap memiliki hubungan yang baik, sering video call, bahkan sampai tua mereka tetap menjalin satu hubungan, bahkan bisa pergi bareng-bareng, kumpul bareng-bareng. Nah, itu ada satu hubungan yang akrab. Saudari, demikian juga keakraban kita dengan Tuhan. Dan keakraban kita dengan Tuhan itu juga akan mengalami yang namanya masa ujian. Apakah keakraban kita dengan Tuhan itu teruji atau terbukti adalah saat kita mengalami ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi masalah yang rasanya tuh berkesinambungan, tidak berhenti, baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah keuangan, baik itu di dalam usaha dan juga di dalam pekerjaan kita, dan juga ya di dalam berhubungan dengan relasi kita, di dalam segala sisi kehidupan kita rasanya kok itu tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sepertinya kok Tuhan membisu, sepertinya Tuhan kok diam, sepertinya kok Tuhan tidak memberi pertolongan, sepertinya Tuhan mengabaikan kita. Dan dalam keadaan yang seperti itu, apakah hubungan kita dengan Tuhan itu berubah? Apakah kepercayaan kita kepada Tuhan itu berubah? Apakah keakraban kita dengan Tuhan itu juga menjadi tidak akrab lagi? Kita mulai menjauh dari Tuhan. Apakah kita mulai meragukan Tuhan dan kita mulai bersungut-sungut? Apalagi disertai dengan komentar-komentar orang yang ada di sekitar kita yang mungkin memberikan masukan yang tidak baik untuk kita, mempertanyakan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Misal orang itu berkata, kok Tuhan seperti itu sih sama kamu? Padahal kamu tuh udah begitu setia, kamu itu sudah memberi, kamu tuh sudah beribadah, kamu tuh sudah berdoa, kamu tuh sudah baca firman. Kenapa seperti begitu? Ya, dan mungkin juga itu adalah orang-orang dekat kita yang berkata seperti itu. Kita ambil contoh apa yang dialami oleh Ayub di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dan kita tahu apa yang dialami oleh Ayub. Dalam satu hari terjadi peristiwa-peristiwa yang beruntun. Ya, dia kehilangan ternak, dia kehilangan semua, dia kehilangan anak-anaknya. Bahkan dia juga ya mendapatkan sakit penyakit yang kita tahu itu sangat menderita. Tetapi Ayub teruji dan terbukti dia tidak berbuat dosa. Walaupun istrinya menyuruh dia untuk apa? Yaitu untuk mengutuki Tuhan. Dan bilang udah mati aja dulu. Ya, mungkin kita juga menerima perkataan yang seperti itu dari orang-orang dekat kita, dari teman-teman baik kita. Mungkin mereka kelihatannya kasihan sama kita, seperti teman-teman Ayub. Mereka memberikan kita komentar-komentar dan mungkin mereka menilai kita menurut sudut pandang mereka. Tapi saudari, ingatlah, kita harus tetap setia di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita jaga keakraban kita dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat keakraban siapa lagi? Contoh yang di dalam Alkitab, yaitu Henokh. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Itu artinya satu hubungan yang begitu dekat sampai Tuhan angkat dia. Supaya Henokh bisa bersama dengan dia. Dan kemudian kita juga lihat keakraban Musa dengan Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 11 bagian A, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ini tertulis di dalam Alkitab, saudari, bahwa bagaimana Tuhan itu bicara kepada Musa itu seperti kepada temannya. Nah, inilah satu hubungan yang dekat, satu hubungan yang akrab
antara Tuhan dengan Musa dan Musa dengan Tuhan. Terjalin satu komunikasi yang begitu baik seperti sahabat. Nah, itu dia yang Tuhan mau juga dari kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat keakraban Abraham dengan Allah. Tercatat di dalam Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai ayat 33. Anda bisa membacanya. Dan di sini mengisahkan bagaimana Tuhan merencanakan untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan di situ Tuhan berpikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Tuhan tuh memikirkan Abraham. Dan kemudian Abraham itu mendekat kepada Tuhan dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Dan di situ terjadilah satu komunikasi antara Tuhan dengan Abraham. Dan Tuhan bilang dia tidak akan melakukannya untuk membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik. Jadi terjadi kalau sampai ada 50 orang, Tuhan tidak akan memusnahkan mereka. Dan Abraham bertanya, kalau 45? Tuhan juga bilang tidak. Kalau 40? Tuhan juga bilang tidak. Kalau 30, ya itu Abraham terus nego, istilah terus minta kemurahan daripada Tuhan. Dia bilang 30, Tuhan juga bilang tidak akan dimusnahkan. Kalau sampai 20, dia juga bilang tidak akan dimusnahkan. Yang terakhir kalau 10 dan Tuhan bilang tidak akan dimusnahkan. Nah saudari, kita lihat hubungan Abraham dengan Tuhan. Dia berani. Ya, dia punya sikap hati yang mengasihani orang-orang benar. Dan dia berharap di situ ada 10 orang benar. Karena di situ ada keponakannya yang bernama Lot. Dia berharap mereka itu bisa benar. 10 aja. Kalau ada 10 aja, kota Sodom dan Gomora itu tidak dimusnahkan. Tapi kita akhirnya tahu tidak ada 10 orang benar. Dan Tuhan memusnahkannya. Dan Abraham juga tidak bisa berbicara apa-apa. Karena Tuhan telah mendengarkan permintaannya. Saudari, milikilah kerinduan untuk selalu dekat padanya. Selalu mau memandang wajahnya. Selalu mau mengejar pribadinya. Bukan mengejar yang lainnya. Bukan mengejar dunia ini. Tapi selalu merindukan pribadinya di dalam hidup kita. Sehingga kita punya keakraban dengan Tuhan adalah keakraban yang teruji dan yang terbukti. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dalam hidupku. Yang ketiga, senantiasa mempertahankan keakraban hubungan dengan Tuhan. Di dalam dunia ini saja kita selalu berusaha untuk menjaga relasi atau hubungan kita dengan sesama kita. Baik hubungan di dalam keluarga, dengan pasangan hidup, dengan sesama anggota keluarga, dan juga di tempat kerja, dengan rekan kerja. Demikian juga bagi yang pengusaha, menjaga hubungan dengan customer, dengan supplier, dan yang lainnya. Dan kita tuh berusaha supaya tidak terjadi keretakan di dalam hubungan itu, dan supaya kita memiliki satu hubungan yang semakin hari semakin akrab, semakin hari semakin baik. Jadi kita harus memiliki pengertian yang benar juga di dalam kita membangun hubungan kita yang akrab dengan Tuhan. Seperti contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang tadi telah kita lihat. Dan kita tahu dia adalah Bapa Sorgawi kita yang begitu mengasihi kita. Bahkan dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan dia pasti mau memiliki satu hubungan yang erat dengan kita anak-anaknya. Dan dengan demikian saudari, saat kita memiliki satu hubungan yang begitu akrab dengan Tuhan, dan kita mempertahankan hubungan yang akrab itu dengan Tuhan, maka kita pasti akan bisa berkemenangan di dalam segala pergumulan yang sedang kita hadapi, juga di dalam segala masalah yang sedang kita hadapi, di dalam segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi di dalam hidup kita yang mungkin rasanya itu sangat berat. Tapi kita tahu dan kita percaya pada saat kita memiliki hubungan yang erat dan kita terus mempertahankan hubungan dengan Tuhan, maka kita akan bisa melewati masa-masa sulit di dalam hidup kita, dan kita tetap akan memiliki keakraban yang luar biasa dengan Tuhan kita. Dengan demikian itu berarti kita bisa mempertahankan keakraban hubungan kita dengan Tuhan, dan sehingga kita juga bisa bertahan di dalam kemenangan yang sudah kita raih, di dalam kemenangan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Tapi kalau kita tidak mengerti bagaimana mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan cepat atau lambat pasti akan bermasalah. Dan cepat atau lambat kita akan kecewa kepada Tuhan. Sama dengan di dunia ini, saat kita tidak mempertahankan hubungan kita dengan sesama kita, maka akan terjadi keretakan di dalam hubungan. Kita akan kecewa dan akhirnya kita bilang, aku gak mau lagi berhubungan dengan manusia yang seperti ini. Aku tidak mau lagi kerjasama dengan orang yang seperti ini. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, aku gak bisa lagi percaya kepada Engkau. Engkau telah begitu mengecewakan aku. Engkau tidak mendengar doaku. Engkau tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhanku. Engkau tidak memberikan kepadaku sesuai dengan apa yang aku inginkan. Saudara, kita perlu menyadari kalau kita tidak mau senantiasa mempertahankan keakraban hubungan kita dengan Tuhan, kita akan menjadi lemah dan kita akhirnya akan menjauh dari Tuhan. Di dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mungkin kita dalam menghadapi masalah pergumulan dan kemudian hubungan kita dengan Tuhan hanya dekat sewaktu-waktu saja, hanya dekat seminggu, sebulan, dan kemudian kita menjauh lagi, dan kemudian kita mendekat lagi, dan kemudian kita menjauh lagi. Bagaimana kita bisa berseru kepadanya dalam kesetiaan? Dan demikian juga kita harus membangun keakraban kita dengan Tuhan itu dengan setia, karena kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang setia juga. Oke, mungkin kita bertanya, cara bergaul karib mencari sahabat Allah itu bagaimana? Ya, yaitu mengadakan waktu untuk bisa bersaat teduh dengan Dia, dan kita tahu apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita, seperti tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita cari di dalam dunia ini, saudari? Apakah kita mengadakan waktu untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, untuk mencari pribadinya, atau kita sibuk dengan mencari apa yang menarik perhatian kita, yang
ada di dalam dunia ini. Saudari, Tuhan Yesus Kristus juga memberi teladan kepada kita. Setelah melayani, dia tetap adakan waktu untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Apakah kita meluangkan waktu, kita mau mengadakan waktu untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Apakah kita menjadikan hubungan kita dengan Tuhan, keakraban kita dengan Tuhan itu menjadi prioritas di dalam hidup ini? Kalau kita bergaul karib dan serta kita mau mempertahankan satu keakraban dengan Tuhan, maka kita juga harus mempertahankan untuk mengadakan waktu bersama dengan Tuhan melalui doa, melalui firman, melalui saat teduh kita dengan Tuhan. Dengan demikian kita pasti akan mengadakan waktu dan kita juga akan senang bisa ngobrol bersama dengan Tuhan. Kita dengan demikian akan bersuka cita pada saat kita ada waktu. Setiap waktu kita bisa ngobrol dengan Tuhan kita yang begitu baik. Dan dia adalah Bapa yang selalu ada untuk kita. Dan kemudian melakukan perintahnya. Ya, Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan sendiri yang berkata bahwa kamu, Anda dan saya adalah sahabatnya jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita melakukan perintah Tuhan yang tertulis di dalam firman Tuhan, kita melakukan sesuai dengan kehendaknya, kita melakukan apa yang menyenangkan hatinya, kita mempelajari firman Tuhan, sehingga saat kita memiliki waktu untuk saat teduh dengan Tuhan, jadi kita tahu apa yang Tuhan kehendaki melalui hidup kita, dan apa yang dia mau kita lakukan, dan apa perintahnya untuk kita, dan kita akan melakukannya dengan setia. Dengan demikian kita disebut sebagai sahabat. Dan selanjutnya takut akan dia. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau kita ini takut akan Tuhan, itu Tuhan tuh bergaul karib dengan kita, dan perjanjiannya juga diberitahukannya kepada kita. Betapa indahnya, betapa luar biasanya kalau kita hidup takut akan Tuhan dan kita jadi bisa bergaul karib dengan Tuhan. Selanjutnya percaya kepadanya, percaya kepada firman-Nya. Kalau kita percaya kepada pribadinya, berarti kita percaya apa yang dikatakannya. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kalau kita, saudari, percaya kepada Tuhan, berarti kita percaya juga kepada firman-Nya, seperti Abraham percaya apa yang Tuhan firmankan kepadanya, dan Tuhan memperhitungkannya sebagai sahabat Allah. Tuhan juga memperhitungkan kita sebagai sahabatnya. Tapi apakah kita di dalam kehidupan kita itu percaya setiap firman yang Tuhan katakan, setiap apa yang dijanjikan? Apakah kita langsung percaya dan berkata, amin Tuhan, aku percaya? Atau seringkali timbul keraguan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, benar gak ya Tuhan? Benar gak ya Tuhan? Saudari, kita aja di dunia ini gak suka tuh kalau orang tuh gak percaya kepada kita. Kita suka kalau mereka percaya kepada kita, kepada apa yang kita janjikan. Sama seperti anak-anak kita. Kalau kita berjanji nanti mama pulang, bawain kamu ya makanan kesukaanmu. Dan kemudian dia tanya terus dan rasain dia gak percaya. Kayaknya gak mungkin deh mama mau membelikan aku makanan yang aku suka. Mama kan gak mungkin sempet. Mama mana mau memberikannya untuk saya. Soalnya kita sebagai orang tua, ya sudahlah kalau lu gak percaya, sudah aku tidak berikan untuk kamu. Ya tapi kita tahu Tuhan itu setia. Dia memberikan kepada kita. Mungkin Anda berkata, aku mengasihi anakku, aku pasti memberikan kepada. Itu namanya kasih karunia. Sama seperti Tuhan juga berkasih karunia kepada kita. Tapi kita perlu menyadari, kita itu saat menaruh kepercayaan kepada Tuhan, itu sesungguhnya sangat menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan berkata, sahabat Allah kepada Abraham. Dan Abraham percaya langsung. Dia nggak mikir lagi. Dia langsung katakan, iya dia percaya dalam hatinya. Mungkin kita secara hati kita nggak percaya, tapi mulut kita bisa bilang percaya. Tapi Tuhan yang menyelidiki hati kita, dia tahu apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi kita percaya kepadanya dan kita sungguh-sungguh percaya juga kepada firman-Nya. Disitulah kita mempertahankan keakraban hubungan kita dengan Tuhan. Saudari,
Apa yang ada pada kita, yang sudah kita bangun, hubungannya akrab dengan Tuhan, pertahankanlah. Jangan sampai itu diambil daripada kita, jangan sampai itu hilang daripada kita, jangan sampai kita tidak mau melanjutkannya, jangan sampai kita berhenti untuk membangun keakraban hubungan kita dengan Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada pada kita, satu hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita harus pegang sampai Tuhan itu datang. Artinya kita menjaga keakraban hubungan kita dengan Tuhan itu senantiasa sampai akhir hidup kita. Berarti kita setia sampai akhir. Jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan yang sudah kita bangun, satu hubungan yang begitu akrab dengan Tuhan. Pertahankan dan jadikan itu menjadi satu gaya hidup kita. Istilahnya, kalau aku nggak ada Tuhan itu aku nggak bisa hidup. Aku tuh kalau nggak ada Tuhan, aku nggak bisa bertahan. Aku tuh butuh banget sama Engkau Tuhan. Dengan demikian kita akan terus membangun dan membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan semakin akrab kita dengan Tuhan sampai Tuhan bisa menyebut kita adalah sahabatnya. Saat Tuhan menjadi sahabat kita, maka tidaklah sulit untuk hidup berkemenangan di dalam menghadapi segala masalah, pergumulan, situasi dan kondisi yang sulit, sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan bahwa Ia memberikan kemenangan bagi kita anak-anaknya dan bagi kita sahabatnya. Serta kita bisa mempertahankan kemenangan tersebut karena Tuhan pasti akan menolong kita, memampukan kita dan berkasih karunia kepada kita anak-anaknya dan sebagai sahabatnya. Kalau sahabat di dunia ini saja tahu untuk bagaimana menolong sahabat karibnya yang sedang menghadapi masalah, apalagi Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah sahabat yang karib, sahabat yang luar biasa, dan Dia juga adalah Bapa Sorgawi kita. Jadi cara bertahan di dalam kemenangan, yang pertama melekat kepada Tuhan, yang kedua keakraban dengan Tuhan yang teruji dan terbukti, bukan hanya sekedar melekat, dan selanjutnya senantiasa mempertahankan keakraban hubungan dengan Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita, maka kita pasti bisa bertahan dalam kemenangan yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Saat kita mempertahankan keakraban kita dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang setia mengiring Tuhan seumur hidup kita, dan kita akan mau masuk di dalam rencananya dan hanya rencananya yang terjadi di dalam hidup kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak
rencanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Apakah saat ini Anda sedang mengalami masalah di dalam hubungan dengan Tuhan? Saudari, Tuhan mengasihimu dan engkau walaupun saat ini sedang bermasalah dengan Tuhan, saat engkau mau kembali kepada Tuhan, engkau mau mendekatkan diri kepada Tuhan, dan engkau mau kembali melekat kepadanya, dan engkau mau kembali membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan engkau mau sungguh-sungguh membangun satu keakraban bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan rohanimu, saya percaya engkau pasti akan bisa menjadi pribadi yang berkemenangan. Engkau pasti akan bisa memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Jadi seharusnya kita mengerti hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu harus menjadi prioritas di dalam hidup kita, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita, memampukan kita menang di dalam segala situasi dan kondisi, dan juga bisa bertahan di dalam kemenangan tersebut. Dan saat ini saya mau mendoakan Anda yang mau kembali lagi melekat kepada Tuhan, Anda mau membangun satu hubungan keakraban dengan Tuhan yang teruji dan terbukti, dan juga Anda mau mempertahankan apa yang sudah ada padamu saat ini, dan engkau tidak menyerah, dan engkau mau kembali sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Bagi Anda yang mau didoakan, Anda letakkan kedua tanganmu di hatimu, dan percayalah Tuhan mendengar doamu, dan Tuhan tahu kerinduan hatimu untuk melekat kembali dengan Dia. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di dalam hubungan pribadi dengan Engkau. Dan mereka, Tuhan, sedang sulit, dan mereka dalam keadaan situasi dan kondisi yang merasa kecewa kepada Engkau, dan mereka rasanya sudah mau meninggalkan Engkau. Tuhan, berkasih karunialah kepada anak-anak-Mu, dan mereka saat ini sudah mengerti, dan mereka mau mendekatkan diri kepada Engkau, dan mereka mau melekat kepada Engkau, dan mereka mau membangun satu hubungan pribadi dengan Engkau yang sungguh teruji dan terbukti, dan sehingga mereka memiliki keakraban dengan Engkau, dan mereka juga bisa mempertahankan keakraban itu di dalam hubungan pribadi dengan Engkau. Berkasih karunialah kepada anak-anak-Mu sehingga mereka boleh mengalami Engkau secara pribadi, dan mereka boleh sungguh menikmati satu hubungan yang begitu luar biasa dengan Engkau. Engkau adalah Bapa dan kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa, dan mulai saat ini anak-anak-Mu akan melihat kemenangan demi kemenangan menjadi milik kami anak-anak-Mu, dan kami akan Kau sebut sebagai sahabat-Mu, dan kami akan melihat Tuhan kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Kami akan melihat Tuhan semua janji-janji-Mu Kau genapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh diberkati oleh Engkau, dan kami kembali lagi Tuhan mau meluangkan waktu, mau mengadakan waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami mau terus menjadi pemuji dan penyembah-Mu yang luar biasa di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan menjadi sahabat-Mu, dan kami percaya Engkau juga mau Tuhan mendekatkan diri kepada kami saat kami mendekatkan diri kepada Engkau. Bersyukur Tuhan untuk apa yang Kau lakukan pada hari ini. Bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh menyadari keberadaan kami, dan saat ini kami benar-benar dipulihkan hubungan kami dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami terima pemulihan hubungan kami dengan Engkau. Dan kami akan mempertahankan keakraban hubungan ini dengan Engkau dengan hati yang sungguh mengandalkan Engkau dan bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan saat ini saya mau berdoa untuk Anda yang memerlukan kesembuhan dari Tuhan untuk sakit penyakitmu, dan kau percaya janji Tuhan, Tuhan genapi di dalam hidupmu, bahwa oleh bilur-bilur Yesus engkau telah disembuhkan. Saat ini kau yang sakit di bagian kepalamu, dan kau yang sakit di bagian tengkuk di belakangmu, dan kau yang sakit di bagian sendi kakimu dan sendi tanganmu, dan kau yang sedang mengalami sakit di bagian lambungmu, di mahmu, dan kau percaya saat ini Tuhan menyembuhkan
dengan Engkau. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit di bagian kepala, sakit di bagian tengkuk Tuhan, dan juga sakit di bagian lambung, sakit di bagian sendi-sendi tangan, sendi-sendi kaki. Tuhan, Kau sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu sesuai dengan janji-Mu bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Dan kami yang percaya, kami menerima kesembuhan ini. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang memiliki sakit penyakit lainnya, yang mereka saat ini datang kepadamu dan mereka menyatakan kepadamu mereka mau disembuhkan dari segala kelemahan tubuh, dari segala sakit penyakit. Dan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit apapun juga yang sedang dialami oleh umat-Mu, oleh anak-anak-Mu, dan mereka berharap kesembuhan dari Engkau, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kesembuhan menjadi milik anak-anak-Mu juga ya Bapa. Dan mereka boleh bersaksi bagaimana Engkau menyembuhkan mereka, dan mereka boleh menceritakannya kepada teman-teman mereka sehingga mereka pun boleh mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bilur-bilur-Mu sama besar kuasanya untuk menyembuhkan segala sakit penyakit apapun juga namanya. Kami bersyukur, kami menerima kesembuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan saat ini saya juga mau berdoa untuk Anda yang sedang menghadapi masalah pergumulan di dalam kehidupanmu, baik di dalam usaha, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam hubungan, di dalam rumah tangga, dengan anggota keluarga terjadi ada keretakan. Dan percayalah kasih karunia Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam dirimu dan Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluarnya. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di dalam usaha, masalah di dalam pekerjaan, dan juga yang sedang mengalami keretakan hubungan di dalam keluarga, termasuk juga hubungan dengan sesama, baik itu relasi dan sebagainya. Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau pulihkan hubungan mereka semuanya. Dan Kau juga memulihkan usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh tahu semua karena campur tangan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu, dan sehingga mereka boleh bersorak-sorai mengalami kemenangan demi kemenangan yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa hamba-Mu dan Kau juga sudah menjawabnya, sehingga anak-anak-Mu boleh bersukacita di dalam Engkau. Dan semua doa ini dipanjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk acara All by Grace hari ini yang telah Engkau berkati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri telah menyatakan dirimu kepada kami. Dan sungguh kami bersyukur, kami telah mengerti bagaimana kami harus membangun hubungan pribadi kami dengan Engkau. Dan kami akan terus melekat dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, hubungan ini akan terjalin dengan luar biasa. Dan kami akan mempertahankannya. Mari berkati umat-Mu Tuhan, memberkati semua yang telah mengikuti program acara All by Grace ini, dan semuanya boleh diberkati di dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Dengan demikian kita akhiri program All by Grace pada hari ini. Sampai berjumpa di program All by Grace di hari Jumat depan pada waktu yang sama, yaitu pukul 18.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. Gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you the blind eyes are open.
Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. God bless you.